Begitu. Ayo silakan kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Rizal. Itu saja bosan. Ya memang iya. Cuman itu memang seandainya ketika umat muslim mengerti pengertian Tuhan, di saat itulah umat muslim mengakui Muhammad adalah Tuhan. Oke, silakan Rizal, nyalakan kamera Anda. Makanya memang saya agak kurang tertarik teman-teman kalau orang berpindah agama hanya karena pernikahan aja, itu saya kurang tertarik. Ya, silakan Rizal atau Vira. Silahkan nyalakan kamera Anda. Rizal. Oke, si Rizal juga tidak bersuara, tidak berani. Kita sudah melihat teman-teman umat muslim sudah tidak punya lagi daya. Bahkan berbicara saja mereka sudah tiada mampu. Ya, iya memang seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Islamologi akademik. Oke. Islamologi akademik. Shalom Mas Bro. Sehat Islam Bang? atau Kristen? Oh jelas dong Kristen. Oke, baik kita kasih turun ya. Kita ke sesi lagi ya. Kita kasih naik ada Frenda. Oke, Frenda. Sebentar. Kita kasih naik ada ini Dani. Coba Dani ya, kita kasih naik Dani. Caroline. Kita kasih naik Dani, yang naik malah Caroline. Selamat malam Caroline. Oke, terpental lagi. Iya, sekali lagi ya saya kasih pengertian ya, karena banyak juga orang-orang yang datang, barusan datang. Jadi memang teman-teman kadang-kadang orang itu ada yang otaknya itu kecil, ada yang otaknya besar. Kalau otaknya kecil memang kita harus ngomong sama dia itu 100 kali baru dia ngerti begitu. Karena otaknya kecil. Jadi janganlah teman-teman yang kalian ini cerdas lalu kalian berpikir bahwa orang lain tuh seperti kalian. Enggak. Ini pengertian yang harus saya kasih sama kalian. Ada orang yang dia itu memang mohon maaf, memang IQ-nya itu rendah. Jadi kita harus ngomong sama dia 5 kali baru dia ngerti. Begitu. Nah di TikTok ini itu banyak orang seperti itu. Jadi kalian bersabar. Untuk yang IQ-nya tinggi, untuk yang cerdas, bersabarlah kalian. Karena tidak semua orang memiliki daya tangkap seperti kalian. Nah, inilah yang saya lakukan. Ya, kepada para penonton. Sudah saya bilang diskusi Islam Kristen. Tapi Kristen masih naik. Ya karena memang saya bilang, karena otaknya kecil. Otaknya kecil. Begitu ya. Ayo sekali lagi. Saya sudah sering bilang, kalau kamu tanya sama saya, apakah seorang Edis TV percaya kalau Muhammad adalah Tuhan? Ya, saya Edis TV percaya bahwa Muhammad Tuhan. Tuhannya orang Islam. Ya kan? Bahkan ya saya Edis TV saya percaya bahwa iblis itu Tuhan. Iya, saya percaya iblis itu Tuhan, tapi bukan Tuhan saya. Gitu loh.
Dan banyak orang yang mempertuhankan iblis. Iya. Kalau kamu tidak bertuhankan kepada Tuhan Yesus, maka saya pastikan Tuhanmu pasti iblis. Gitu loh. Makanya kalau kamu nggak mengerti bahasa, ya memang sampai kiamat kita nggak akan ketemu. Begitu loh. Sampai ketemu, sampai kiamat nggak ketemu kita. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Nah. Kita kasih 2 muslim lah ya, 2 muslim langsung sekaligus. Rijal Motor dan Metra Avandi. Ya, silakan. Kita langsung 2 muslim saja. Lagi kita Bang Rizal. Edis. Ya, silakan sebentar. Metra, nyalakan dulu kameramu, Metra. Iyalah. Nyalakan lah. Sebentar ya. Oke, begini. Ini lagi-lagi kita jatuh kepada satu tema yang sama, yang sebenarnya saya sudah bosan dengan tema ini. Sebenarnya begini, kalian mengakui nggak bahwa tidak semua orang bertuhankan Allah? Kok macet kalian berdua? Gimana ini? Des, aku nggak kedengaran apa yang kau katakan. Coba ulang lagi. Apakah kalian setuju bahwa tidak semua manusia bertuhankan Allah, mempertuhankan Allah? Ada orang. Kenapa? Tenang dulu Rizal, orang saya belum selesai ngomong. Ya kau bertanya. Saya belum selesai ngomong. Tenang dulu. Nanti kalau saya kasih kamu ngomong, silahkan ya. kamu ngomong. Saya tanya dulu Metra, setujukah kamu Metra bahwa tidak semua orang bertuhankan Allah? Iya, kan Bang Edis juga enggak kan? Iya. Makanya saya bilang, saya setuju. Muhammad itu Tuhan, Allah itu Tuhan, iblis itu Tuhan. Tetapi saya tidak bertuhankan mereka. Gitu loh. Ya, kalau menurut aku pribadi nggak heran. Karena memang yang manusia-manusia itu memang suka sekali Bang Edis mempertuhankannya. Gimana? Ya, saya nggak heran kalau jawaban Bang Edis begitu. Karena memang manusia ini Bang Edis tuhankan aja, itu aja kerjaan Bang Edis. Emang tuhankan itu apa sih? Ya, kalau menurut definisi Bang Edis, coba deh kita ikuti definisinya. Anda nggak boleh. Sekali Rizal, nanti saya turunkan dulu. Metra, kita ini kan ngomongin Islam dan Kristen, Metra. Bener nggak? Ya. Maka definisinya itu nggak boleh definisi saya, nggak boleh definisi kamu, tetapi harus definisi Quran dan definisi Bible. Terus? Memang apa sih perbuatan mempertuhan itu, Metra? Ya, menurut Bang Edis, terangkan dulu. Jangan menurut saya. Kok bilang menurut saya lagi sih? Iya, Bang Edis nanti kan maksakan berdasarkan Bang Edis nih. Sekarang menurut Bang Edis gimana deh? Saya dengar dulu deh. Jadi menurut Quran dan menurut Bible, mempertuhan itu adalah suatu perbuatan menghambakan diri. Setuju atau terus? tidak setuju? Ya, terus? Ya kalau nggak setuju ya ngapain kita diskusi lanjut, kok terus-terus setuju atau tidak setuju? Ya teruskan aja lah, narasi Bang Edis masih ada lagi nggak Ya nih? tidur dulu sana, kalau teruskan. Anda saja nggak ngerti kok gimana. Yo silakan. Teruskan gimana? Gitu loh. Orang Islam tidak sadar-sadar Tuhannya Muhammad. Gitu loh. Apakah orang Islam sadar bahwa pertuhankan saja mereka nggak ngerti gimana?
Makanya saya bilang tadi IQ-nya rendah. IQ-nya rendah, memang otaknya kecil. Gimana? Silakan. Itu yang terus-menerus saya katakan. Tuhannya orang Islam itu Muhammad. Dan yang Kristen juga, kalian itu jangan bilang Tuhannya mereka itu satu, enggak. Tuhannya mereka itu dua, Allah dan Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah itu Muhammad, Tuhannya Allah. Gitu loh. Ya, silakan. Siapa Tuhannya Allah? Siapa yang Allah turuti, taati, patuhi? Ya Muhammad, gimana? Coba, Allah patuh kepada Muhammad apa Muhammad patuh kepada Allah? Allah yang patuh sama Muhammad. Bahkan Allah itu bersolawat kepada Muhammad. Orang-orang Muslim, kemudian para malaikat, Allah, semuanya bersolawat sama Muhammad. Makanya Muhammad itu Tuhannya Allah. Nah. Ayo silakan yang Muslim naik ke sini. Naik sini. Kalau kamu mau diskusi, kita teliti nih pengertiannya. Saya turuti Anda. Ayo, silakan. Ayo. Setiap Muslim yang berakal waras pasti akan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan daripada Allah. Ayo, silakan. Muhammad, nyalakan kamera, bro. Abang ini sebenarnya mau menghujat apa diskusi sebenarnya? Kamera nyalakan dulu, baru bicara. Kalau Anda aja sudah malu nyalakan kamera, tak usah naik. Silakan. Kita diskusi, ayo. Mau sampai mana Anda? Saya turuti. Silakan. Lari kan? Lari. Karena memang nggak sanggup bantah itu. Kalau kalian baca literasi, baca Al-Quran, baca apa? Allah itu kerjanya nurutin Muhammad. Di mana ada keuntungan bagi Muhammad, di situ Allah berada. Ketika Muhammad diharamkan oleh Muhammad seorang wanita cantik, namanya Maria Al-Qibtiyah. Bersumpah Muhammad untuk tidak lagi menyentuhnya. Maka Allah langsung cepat-cepat datang. Ya Nabi, mengapa kamu haramkan yang halal bagimu? Langsung Allah menuruti kemauan Muhammad. Kalau Muslim mau berpikir dengan jernih, ya sebenarnya Allah itu ya Muhammad itu sendiri. Gimana sih? Ada-ada saja. Ayo silakan. Al-Walad, ya silakan. Silakan Al-Walad, nyalakan kamera Anda. Al-Walad. Muslim, ya, Bang. Okay. Silakan nyalakan Muslim. Kamera. Kameranya nyalakan dulu, Bang. Muslim, silakan nyalakan kamera. Bang, siap berdiskusi dengan tertib? Ya, kalau berdiskusi sih siap. Siap berdebat dengan kamu dengar-dengar, Dis. Itu pintar tapi bodoh, Dis. Oke, yang penting siap berdebat dengan baik ya, dengan tertib dan teratur ya. Siap? Oke. Baik. Oke, baik. Gini. Saya mau tanya dulu, pengertian mempertuhankan itu apa? Karena banyak orang Muslim nggak tahu ini. Apakah apakah saya ini mempertuhankan Allah? Ya, kalau mempertuhankan itu kan Tuhan banyak. Ditanya saya mempertuhankan Allah atau enggak, bukannya dijawab. Kan ini makanya saya bilang, apakah saya ini sekarang ini menjadikan Allah sebagai Tuhan saya atau tidak?
Ya, gimana kamu aja. Gimana kamu bilang Tuhan sama Allah menuhankan enggak? Tuh kan. Saya tidak sholat. Saya tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Saya tidak patuh sama Allah. Bahkan saya melawan Allah. Apakah saya ini menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ya, musuh kamu. Apakah dia Tuhan Kalau saya? melawan musuh kamu. Apakah dia Tuhan saya? Ya kan kamu ciptaan Allah. Tentunya harus menuhankan kan? Inilah saya bilang, makanya ngomong sama orang muslim ya susah. Susah. Yang saya seperti kan Anda kalau tanya sama saya ya. Dengar gini, kalau Anda tanya sama saya, apakah Anda menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan? Jawabannya tidak. Bapa di sorga bukan Tuhanmu. Kamu tidak menjadikannya sebagai Tuhanmu. Yang kamu tuhankan itu Allah dan Muhammad. Makanya kamu patuh, tahluk, tunduk kepada mereka berdua. Mereka berdualah yang mengendalikan hidupmu. Makanya sebentar lagi pun kamu akan berangkat ke Arab minumin air kencing onta. Terus pendapat. Jadi makanya begini, mempertuhan gini loh. Mempertuhan adalah sebuah perbuatan membuat dirimu itu tahluk dikuasai oleh dia. Itu mempertuhan. Makanya ada orang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang mempertuhankan harta, ada orang mempertuhankan setan. Terus? Nah, sebagai seorang muslim, kalian mempertuhankan Allah dan Muhammad. Ya, kalau rekan-rekan kamu tentunya mempertuhankan kamu, Dis. Buktinya mereka saya suruh lompat dari jurang, nggak ada yang mau. Oh gitu. Iya, nggak ada yang mau. Iya kan. Iya, teman-teman kamu sebagai kafir kan mempertuhankan kamu juga. Saya tidak berani mengatakan mereka mempertuhankan saya. Buktinya mereka tidak dalam kendali saya. Ketika saya suruh mereka lompat dari jurang, nggak ada satupun yang lompat dari jurang. Sekarang saya tanya, kalau Allah menyuruh Anda dari jurang, Anda lakukan nggak? Ya, makanya Allah nggak menyuruh. Kalau, tenang, ini loh. Seandainya Allah menyuruh Muslim untuk terjun dari jurang, Anda lakukan nggak? Nggak mungkin Allah menyuruh. Kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anda Tentunya. tahu seandainya tahu nggak? Seandainya. Kata umpama tahu nggak? Seumpama, ini kan seumpama. Iya. Allah menyuruh seorang muslim untuk menerjunkan dirinya dari jurang. Sebagai seorang muslim, harus patuh nggak sama Allah? Ya, kalau misalnya Allah menyuruh, seumpamanya menyuruh sama orang muslim terjun ke jurang, tentunya nggak mau ya. Tapi Allah tidak akan menyelakai kaumnya, tentunya diri sendiri yang menyelakai. Ya saya bilang, ya kayak begitu. Jadi kita ini berbicara tentang sebuah kondisi begitu loh. Di mana Anda itu sudah dikendalikan atau dikuasai oleh sesuatu. Nah, sebagai seorang Kristen, kita harus dalam keadaan seperti itu terhadap Tuhan Yesus. Makanya yang perempuan tadi, yang pertama tadi naik, dia nggak paham itu. Begitu loh. Dia tidak mengerti. Dan banyak orang-orang Kristen belum mengerti. Makanya saya didik ini orang-orang Kristen. Apa maksudnya? Karena percuma Anda katakan Bapa di surga Tuhan Anda kalau Anda tidak hidup di dalam satu ketaatan terhadap Dia. Itu konsep Islam. Konsep Islam mempertuhan itu tidak mentaati. Itu konsep Islam. Iya. Jangan Anda bawa-bawa konsep atau pengertian Islam. Mempertuhankan itu artinya hanya sekedar menganggap dia sang pencipta. Habis itu nggak perlu ditaati. Itu. Anggaplah dia sang pencipta. Habis itu kita mencuri dan berzina. Ya itu. Karena mereka tak mengerti.
ya. Oke, kita kasih naik ada kita kasih kesempatan kedua untuk kata Al-Quran. Ya. Oh, ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Iya, Agus Setiawan. Oke, dia agak lemot. Oke, udah nyambung. Agus Setiawan. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Islam lebih patuh kepada Muhammad, betul, betul. Bahkan Allah juga patuh sama Muhammad. Ya. Tapi memang di dalam Al-Quran itu bahasa-bahasanya itu adalah Allah itu akan melegitimasi keinginan-keinginan Muhammad. Gitu. Muhammad pengen wanita, langsung Allah melegitimasi. Muhammad pengen bebas menggauli siapa-siapa wanita yang sudah diceraikan, Allah membenarkan. Makanya kata Aisyah, pekerjaan Allah tiada lain, tiada bukan hanyalah nurutin hawa nafsunya Muhammad. Aku bersaksi bahwa pekerjaan Allah adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kata Aisyah. Kata Aisyah itu bukan kata saya. Oke, kita kasih naik kesempatan kedua. Kata Al-Quran. Ini kesempatan kedua ya. Kalau dia masih tidak bisa bicara, maka kita akan blokir dia. Sabar ya teman-teman ya. Sinyalnya agak sedikit lemot. Lemot, ya lemot. Kata Al-Quran. Halo, kata Al-Quran. Oke, kata Al-Quran dia juga tidak nyambung. Ya, silakan. Kita kasih naik ada, coba kita kasih kesempatan kedua untuk Agus Setiawan ya. Oh, ini dua-duanya sudah kita naikkan ini. Tapi mereka berdua masih lemot. Agus Setiawan. Agus Setiawan. Iya, halo. Iya. Anda mendengar? Iya, mendengar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Anda Muslim? Muslim. Anda menaik kemari mau ngapain? Loh, katanya mau berdiskusi. Iya, silakan nyalakan kamera. Nah, sudah. Kami belum lihat Anda menyalakan kamera. Oke. Iya, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, begini, Bang di sini selalu memojokkan umat Muslim ya. Apakah memojokkan itu adalah satu perbuatan yang tercela? Terlalu maksudnya itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Coba sebutkan satu pernyataan fitnah saya kepada Muhammad. Dari setahun yang lalu, seluruh umat muslim hanya bisa ngomong, kamu jelek-jelekin Muhammad. Kamu jelek-jelekin Muhammad. Saya suruh tunjukin satu, nggak ada yang mampu. Nggak usah satu, separuh aja. Pernyataan saya yang menjelekkan Muhammad. Kalau ada, saya pukul gelas ke kepala saya ini. Ini gelas. Kalau kamu bisa tunjukkan saya menjelek-jelekan Muhammad, saya pukul kepala saya dengan gelas ini. Silakan. Ya dari nadanya aja, nada Bang Edis berkomentar begitu. Nggak mampu kan? Coba yang mana saya menjelekkan Muhammad, Agus? Saya ini menyatakan, coba sekarang saya tanya.
Siapa yang patuh kepada siapa? Allah yang patuh kepada Muhammad, apa Muhammad yang patuh kepada Allah? Ya, Muhammad patuh kepada Allah lah. Coba tunjukkan satu kepatuhan Muhammad kepada Allah. Kalau ada saya lompat dari Monas, tunjukkan satu kepatuhan Muhammad kepada Allah. Apa kepatuhannya? Ya, dia kan seorang nabi, ya kan. Dapat wahyu dari Allah. Menyampaikan. Ditunjukkan kepatuhannya apa? Oke, gini aja. Ketika Muhammad ingin supaya wanita-wanita menyerahkan diri kepadanya, supaya Muhammad bebas bersetubuh dengan wanita-wanita manapun yang dia kehendaki. Turun nggak ayat Quran? Saya tanya. Jangan segini bang, muka jangan begini, lama-lama hilang. Sudah malu jadi orang Islam? Sudah malu bang jadi orang Islam? Kalau udah malu saya turunin. Enggak, saya enggak malu, enggak. Oke, sekarang saya tanya, begini, pertanyaan saya simple. Ketika Muhammad menginginkan supaya wanita-wanita menyerahkan diri kepadanya, supaya Muhammad bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan, turun nggak ayat? Loh, kok menggauli sih? Meninggal dunia. Suratnya ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Menggauli. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 51. Terima kasih Kak Valentina. Terima kasih. Hati-hati teman-teman yang memberikan gift ya. Suka nyasar. Ya, itu kan. Agus Setiawan. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51, Muhammad disebutkan di situ bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan dia juga boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia. Makasih Gons, makasih. Pertanyaan saya adalah, Ya itu kan sudah sah, itu kan sudah menjadi istri, terus kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa bagimu? Ini gimana sih ini orang nih? Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Hal ini bagimu adalah kekhususan, bukan bagi muslim-muslim yang lain. Kenapa ada dikatakan di situ maka tidak ada dosa bagimu? Itu menjadi satu indikasi bahwa dia bebas menggauli saja, tidak perlu ada pernikahan. Kalau ada pernikahan ngapain dadak dikasih tahu maka tidak ada dosa bagimu? Sama seperti begini, kamu sudah menikah dengan seorang perempuan. Terus saya bilang, maka sekarang kamu boleh menggauli dan tidak ada dosa bagimu. Itu namanya kurang kerjaan. Kalau begini loh, kamu sudah beli makanan. Tenang. Kamu sudah beli makanan. Makanan itu sudah menjadi milik kamu. Perlu nggak saya bilang sama kamu? Nah, sekarang kamu boleh makan makanan itu. Ngapain harus diajarin? Allah kayak kurang kerjaan aja. Gimana? Maksud saya, Bang Agus, ketika saya bercerita tentang agama Islam, jangan kamu buru-buru melawan. Lebih baik kamu periksa dulu, apakah saya ini bohong atau tidak. Kamu saja tidak pernah menyentuh Qur'anmu. Qur'anmu tidak pernah kamu baca artinya. Kamu hanya baca Arabnya saja, makanya kamu masih Islam. Ya, silakan. Apa yang mau kamu bantah? Coba. Para malaikat, orang-orang beriman, Allah, mereka bertiga bersolawat kepada Muhammad.
Betul nggak? Mm. Iya. Jadi siapa yang paling tinggi di situ? Ya Muhammad gimana? Ya enggak lah, Allah lah paling tinggi. Oke, sekarang saya tanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan orang-orang beriman, mereka bersolawat kepada Allah, kepada Muhammad, betul? Iya. Coba tunjukkan kapan Muhammad bersolawat kepada umat Islam, kapan Muhammad bersolawat kepada Allah, kapan Muhammad bersolawat kepada malaikat. Yang ada mereka bertiga yang bersolawat kepada Muhammad. Makanya saya bilang, Tuhan kalian itu ya Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah ya Muhammad. Ya enggak bisa begitulah. Loh, karena Allah hanya menuruti kemauan Muhammad. Allah patuh tunduk kepada Muhammad. Ya, Nggak sebaliknya. Sejak kapan Muhammad tunduk patuh kepada Allah? Allah yang patuh kepada Muhammad. Gimana? Ya semua itu kan wahyu kan dari Allah. Iya, sebenarnya itu Muhammad sendiri. Contoh misalnya. Ketika Muhammad kepergok sedang menggauli seorang perempuan di ranjangnya Hafsah. Tahu siapa perempuan itu? Tahu nggak siapa perempuan itu? Enggak tahu saya. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Ketika Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah marah. Dia berkata, sungguh tega engkau wahai Rasulullah. Tega engkau berbuat seperti itu pada malam giliranku dan di ranjangku. Lalu Muhammad berkata, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, bahkan saya haramkan dia untuk selama-lamanya, kata Muhammad. Nah, seperti biasa, Allah langsung menurunkan wahyu. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa kamu haramkan hal yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Itu. Ternyata kalau kita telusuri, kita pikirkan secara mendalam, ya sebenarnya yaitu Muhammad sendiri yang ngomong. Sebagai satu cara bagi dia untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Cuman dia karang-karanglah sosok yang bernama Allah. Akhirnya Allah jadi Tuhan kalian, padahal Allah adalah karangannya Muhammad. Sudah paham sekarang? Berat, saudara. Agus Setiawan, dengan saya berbicara seperti ini, semoga ini membuka pikiranmu. Karena Muhammad itu selalu saja menurunkan ayat. Memang dia bawa-bawa Allah, Tuhan yang dikarang oleh dia. Dia selalu menurunkan ayat untuk kepentingannya dia. Selalu ada ayat. Dia mau ini nanti turun ayat. Dia mau itu turun ayat. Makanya di mana ada kepentingan Muhammad, disitulah turun ayat. Makanya saya bilang Allah ikutin Muhammad. Iya. Bahkan Muhammad dan sahabatnya bernama Umar ibnu Khattab, mereka mengarang ayat mereka.
Ketika istri-istri Muhammad buang air besar, Umar bin Khattab mendapati, ketahuan sama Umar bin Khattab. Hai Saudah, aku lihat engkau dari perawakanmu. Saudah namanya. Lalu Umar ibnu Khattab berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dihijabi, diberikan hijab? Muhammad setuju. Ah, ide bagus nih, ide bagus. Jadilah ayat Quran. Itu asbabul nuzul, turunnya ayat hijab. Jadi gimana? Masihkah Anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, bukan Tuhan yang dikarang-karang oleh Muhammad? Macet sudah dia. Oke lah Bang, kita turunkan dulu ya Bang ya. Karena Anda juga sudah macet-macet, sinyal juga sudah turun-turun ya. Jadi gitu Bang. Terima kasih yang telah mensupport saya, yang telah memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Yuk sekali lagi. Kalau Anda seorang muslim, ajukan permintaan naik, bantah argumen-argumen saya atau balikkan argumen-argumen saya. Ayo silakan. Saya berikan kalian kesempatan. Kita kasih naik ada Araf. Waduh. Araf. Mana tadi? Bentar ya, sabar teman-teman. Arafat Jo. Oke, Arafat Jo. Ya, selamat malam Arafat Jo. Arafat Jo, selamat malam. Malam. Ya, Anda seorang muslim, Bang? Muslim, ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Tolong bantu, Pak. Saya bantu ya, saya kirimkan dari sini Arafat Jo. Tanding Yusuf PI kalau berani. Uncup PI tidak berani lagi dengan saya. Sudah trauma dia. Ya silakan Arafat Jo. Ya Bang, iya. Saya konfirmasi dulu Bang. Abang ini muslim? Muslim. Coba Bang, kita tes sinyal dulu. Terus? Bang. Kita tes sinyal dulu. 1 tambah 1. Katakan Allah itu selalu mengikuti kehendak Muhammad ya? Betul. Itu kan kaidahnya kan? Itu bukan kata saya, kata istrinya Muhammad. Istrinya Muhammad tadi yang kan menyatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjanya nurutin hawa nafsunya, urusan seksualnya Muhammad. Jadi kalau misalnya Allah punya KTP, maka pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsu Muhammad. Yang ngomong adalah istrinya Muhammad sendiri. Itu dalam apa tuh? Masalah apa itu? Masalah istri apa ya? Wanita yang menghibahkan diri ya? Ya Tuhan, kenapa sih Anda tidak paham-paham dengan saya? Muhammad kan punya istri, ya, Arafat. Tunjukin datanya. Arafat, Muhammad punya istri, betul? Iya, iya. Apa keterangan istrinya Muhammad terhadap apa yang dia lihat?
Iya kan itu diksinya mengatakan engkau mengikutin hawa nafsumu gitu kan. Coba gini aja dah, Yang coba dimaksud. buka Sahih Bukhari 4414, coba buka. Diketik dulu di Bukhari. di laptopmu. Sahih Bukhari nomor 4414. Sebenarnya saya bukan mau membahas ini, Gis. Yang saya Katanya tanyakan tadi mau kan bahas gini. ini, sekarang tidak mau bahas ini. Gimana sih? Enggak. Kan kaidah tadi mengatakan Allah itu menuruti seluruh kemauan Muhammad kan. Coba dibuka dulu lah. Itu Sahih tidak Bukhari benar. 4414. Karena Coba buka dulu Sahih Bukhari 4414, buka dulu. Oke. 4414 ya. Oke. Silakan baca. Bentar lagi. Oke. Bla 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 bla. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan Siapa yang ngomong itu? itu kan? Yang ngomong Ya. apakah itu siapa yang bicara? Aisyah. Siapa Aisyah itu? Aisyah istrinya. Istri Muhammad. Lanjut. Oke, kita baca ya. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata kan, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya, maka Apa maksudnya menyerahkan diri? ketika Allah Azza wa Jalla Tenang, biar kita jelas bahasa kita. Apa Menghibahkan. maksudnya menyerahkan diri? menghibahkan Menghibahkan dirinya, diri kan? kepada siapa? Jadi Aisyah itu heran kepada Muhammad. Maksudnya gimana menghibahkan diri kepada Muhammad? Yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Iya, maksudnya gimana? Dia menyerahkan diri gimana? Maksudnya menyerahkan diri kepada Muhammad itu adalah menyerahkan tubuhnya. Maksudnya menyerahkan diri kepada Muhammad itu tubuhnya bisa digauli sama Muhammad. Itu maksudnya. Kau jangan tutup-tutupi bahasa. Apa maksudnya menyerahkan diri? Coba. Iya kan boleh dinikahin, boleh tidak? Gitu kan? Maksudnya Tidak ada di situ dinikahi. Aisyah itu cemburu terhadap perempuan-perempuan yang menyerahkan tubuhnya itu kepada Muhammad. Makanya dia cemburu, makanya dia bilang apa pantas kayak begitu. Itu kata Aisyah. Pantaskah seorang wanita menyerahkan Cemburu Aisyah tubuhnya tuh kepada heran. Muhammad? Itu. Jangan kalian sensor-sensor bahasa itu biar umat muslim tuh cerdas. Jangan kau tutup-tutupi. Coba baca yang benar. ya Aisyah itu kan heran kan. Kenapa itu wanita itu tuh tidak malu menyerahkan diri kepada Muhammad? Itu Menyerahkan tubuhnya gitu tanpa maksudnya. mahar, tanpa apa kan? Tanpa mahar, betul. Nggak ada tubuhnya di sini. Terus kenapa dia harus cemburu? Maksudnya menyerahkan diri itu apa sih? Dia tuh heran, Aisyah tuh heran loh. Heran, kok ada wanita yang mau menyerahkan diri gitu. Apakah mereka tidak malu tanpa menyerahkan mahar? Itu maksudnya. Bukan kehendak Muhammad itu, bukan. Iya, masalah kehendak Muhammad itu nanti dulu. Menyerahkan diri itu pengertiannya apa? Menyerahkan diri tanpa mahar, tanpa mas kawin. Maksudnya begini loh. Dia itu tiba-tiba ujuk-ujuk nyerahin tubuhnya sama Muhammad. Mau diapain sama Muhammad terserah. Ini nggak paham. Ya kalau menyerahkan diri itu ya udah dinikahin itu. Gimana sih? Wanita, contoh Edis tuh ada perempuan ingin menyerahkan diri. Kan syaratnya harus dinikahin kan? Ya udah, terusin. Artinya boleh disetujui sama Muhammad, betul? Iya boleh, kan dinikahin nanti kan? Baik, lanjut, terus. Gimana sih? Udah, yang saya bantah tadi itu. Enggak, terusin dulu bacanya sampai selesai. Belum selesai. Aduh,
Ya, oke, kamu boleh menangguhkan, ya kan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, ya, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, ya kan, dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu, ya kan. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan dirimu. Ya, terus? Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah mendapati Allah itu selain daripada begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? Terus? Ini dalam hal Maka apa? tepatlah perkataan saya, seandainya Allah punya KTP, maka kolom di dalam KTP-nya itu adalah menuruti kemauan Muhammad. Betul? Kalau itu sebagai kaidah, itu terbantah. Seluruh Oke, perkataan Aisyah itu bohong atau benar? Perkataan Aisyah itu benar atau salah? Ini kan dalam hal ini kan, bukan seluruhnya, kecuali di situ seluruh perkataan Muhammad dituruti Allah. Aisyah berkata, saya tidak, coba perhatikan, saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya. Artinya pernah nggak didapati Allah itu berbuat selain daripada itu? Membantah Muhammad, menegur, pernah? Banyak malahan. Waduh, ini berat ini. Saya kasih Coba perhatikan. Aisyah berkata, didengarin. Nah, coba. Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Artinya, pernahkah didapati oleh Aisyah Allah melakukan pekerjaan selain daripada itu? Kita anggaplah Aisyah murni perkataan ini seluruhnya tidak pernah melihat kecuali yang dikehendaki oleh Muhammad, ya. Seluruh Aisyah kan? Hanya Aisyah saja kan? Kalau saya bilang begini, saya tidak pernah dapati Arafat. Saya tidak pernah dapati Arafat kecuali dia itu maling. Berarti di mata saya kerjaan Anda itu maling aja. Besok saya ketemu lagi maling. Besok lagi saya ketemu lagi maling. Artinya di mata saya pekerjaan Arafat itu adalah mencuri. Betul? Karena saya tidak pernah dapati selain daripada maling. Saya nggak pernah dapati Arafat tidur. Saya nggak pernah dapati Arafat mandi. Saya nggak pernah dapati Arafat makan. Yang selalu saya dapati Arafat itu sedang mencuri. Betul? Betul nggak? Yang jadi pertanyaan, apakah manusia di dunia ini hanya Edis saja? Saya nggak punya orang yang lain, manusia yang lain. Banyak. Masalahnya di sini sahabat bukan Aisyah saja. Oke, siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih dekat dengan Muhammad? Sahabatnya atau istrinya? Iya, istrinya kan. Oke, apa manusia di saat istrinya? itu bukan Aisyah saja kan? Oke, apa perkataan Ya, istrinya kan yang lain dan apa perkataan Aisyah istrinya? Iya, dia mengatakan, taruhlah iya dikatakan Aisyah hanya melihat keinginan Muhammad seluruhnya, ya. Itu kan Aisyah saja kan? Bukan Aisyah hanya melihat keinginan Muhammad. Inilah Anda. Aisyah hanya melihat Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Oke. Manusia pada saat itu apakah Aisyah saja? Tidak. Itu loh. Tapi manusia-manusia yang lain itu tidak bersama Muhammad. Ada banyak manusia bahkan dia nggak kenal sama Muhammad, bahkan dia nggak kenal sama Allah. Yang saya bahas di sini adalah seorang manusia yang kenal sama Muhammad, bahkan istrinya yang bersama-sama dengan Muhammad. Jadi dia tahu kelakuan Muhammad. Oke.
Kalau mau tahu kelakuan Dengar dulu. seseorang, tanyalah istrinya, tanyalah suaminya. Biar tahu, karena itulah orang yang bersama dengan dia. Masa Anda tanya sama temennya, ya pasti dia nggak tahu. Orang nggak pernah tidur bareng. Sebaik-baik manusia itulah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu loh yang jaminan 3 itu. Aisyah nggak masuk ke dalam itu, 3 itu. Jadi yang Aisyah, jadi perkataan Aisyah itu salah. Jadi salah perkataan Aisyah. Kalau ini kan menurut Aisyah kan? Iya, berarti salah Kan manusia pernyataan tidak Aisyah itu. saja. Berarti kurang ajar dia. Enggak salah. Nah, gimana ini nggak salah salah dia. lagi sekarang? Lah, Aisyah itu kan melihat seperti itu kan coba Aisyah saja kan. Manusia tidak Aisyah saja pada saat itu. Masa Ada saya Abu Bakar, ulang-ulang ada Umar. lagi? Pertanyaan saya adalah, nggak siapa paham. yang tidur bersama dengan Muhammad, Umar bin Khattab atau Aisyah? Ya Allah, ini nggak paham. Itu kan sebagai istri kan, sebagai Coba manusia terbaik. Siapa? Arafat, siapa yang tidur dengan Muhammad, Aisyah atau Umar? Aisyah. Lebih banyak Oh, mana sudah. yang meriwayatkan hadis, Umar atau Aisyah? Aisyah. Terus? Artinya kesimpulannya, maka Aisyah lebih banyak tahu karena dia lebih banyak menyampaikan hadis. Betul? Dia lebih Kalau tahu Aisyah lebih banyak apa-apa tahu, saja yang diucapkan oleh Muhammad. Bahkan Enggak. Umar bin Khattab Enggak. tidak dengar perkataan Muhammad, tapi Aisyah dengar. Tahu? Bahkan dia berkata, tapi ada perkataan wahyu tidak datang Aduh, kepadaku. Dengar. Bahkan Muhammad berkata, tidak datang kepadaku wahyu kecuali aku dalam satu selimut dengan Aisyah. Tahu? Tahu itu? Iya, itu kan keutamaan beliau, keutamaan Aisyah kan. Enggak, kamu itu Aisyah ada gini juga loh, yang- gini loh, Arafat, gini. Kamu ngeyel bersikeras, tapi saya tahu kamu sebenarnya di hati kecil kamu mengiyakan saya. Cuman karena kamu malu sama 11.400 orang ini, kamu malu mengakui Enggak. itu. Kan Coba kita ini punya dengarkan. akidah. Betul punya atau kaidah. tidak? Coba dengarkan. Dengar dulu ini. Dengarkan saya. Dengarkan. Oke, coba. Apakah Aisyah tahu lebih banyak apa-apa saja yang diomongin sama Muhammad daripada Abu Bakar tahu apa-apa saja yang diomongin oleh Muhammad? Perihal rumah tangga ya. Tapi perihal hukum lainnya belum tentu. Contoh, saya kasih contoh. Mau dikasih contoh nggak? Kita Pada tidak saat bahas Fatimah- masalah perihal apa. Yang saya tanyakan adalah mana yang lebih banyak tahu apa-apa yang diucapkan Muhammad. Makanya tolonglah, gini, ngomong sama orang muslim itu memang begini. Teman-teman sabar ya, karena memang IQ mereka ini memang di bawah rata-rata. Saya tidak bertanya masalah perkara apa. Saya tanya, siapakah yang lebih banyak tahu? Gini, saya kasih Anda contoh. Anda punya istri dan Anda punya teman. Pertanyaan saya, mana yang lebih banyak tahu yang keluar dari mulut Anda? Istri Anda atau teman Anda? Dalam hal rumah tangga istri, tapi dalam hal pekerjaan teman. Ngerti nggak? Istri tidak tahu Saya tidak tanya masalah dalam hal pekerjaan saya. apa. Dalam hal keseluruhan, dirinci karena loh. Anda, ya Tuhan, sulitnya Anda mencerna Kita ini perkataan dirinci. saya. Arafat, Contoh begini, seorang maksud saya bupati begini ya. Arafat. Saya Nggak tidak berani bertanya nih. Dengar dalam dulu. perkara apa. Saya tanya secara umum, berarti siapa yang lebih banyak tahu apa-apa yang keluar dari mulut Anda? Pastilah orang yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anda. Gitu loh. Dah. Nah, Seorang bupati sekarang Dengar saya dulu, tanya. maka takut kali. Dengar dulu nih, seorang bupati atau gubernur ya kan, apakah istrinya lebih tahu pekerjaan bupati itu? Apakah asisten sekda, kepala apa? Kepala kantor atau sekretaris daerah? Belum tentu. Kan lebih banyak. Bisa jadi istrinya lebih tahu. Masalah pekerjaan? Belum tentu. Enggak jelas, enggak paham ya di situ. Enggak paham itu. Dalam hal masalah pekerjaan, istri umumnya Saya tidak mau jawab tahu pekerjaan belum seorang suami. tentu.
Iya, iya kan? Belum Itu kaidahnya tentu. Dan dikatakan saya situ. tidak Dalam membahas hal rumah spesifik masalah pekerjaan. Saya membahas Weh. masalah yang umum. Kamu kok lari masalah rumah tangga? Saya bilang secara umum. Lagi pula udah. Muhammad Makanya saya ngomong jangan berkata, dipotong. wahyu tidak turun kecuali dia satu selimut dengan Aisyah. Betul nggak? Betul nggak? Terus, ya, betul. Terus, iya betul. Omongan itu betul. Terus? Nah, sekarang berarti pertanyaan saya, mana yang lebih pantas omongannya kita percaya? Aisyah apa sahabatnya yang lain? Gini, Dis. Kalau Aisyah itu kita percaya, bukan berarti kita tidak mempercayai Umar. Bukan berarti kita tidak mempercayai Abu Bakar. Contoh, Saya tidak bilang saya begitu. mempercayai Edis TV. Ya, berarti perkataan Aisyah itu benar Gimana nggak? sih? Bahwa Tuhannya Muhammad cepat menuruti Benar. hawa nafsunya Muhammad? Benar. Iya benar. Nah, Terus enggak makanya saya sangkal itu. bilang, artinya seandainya Allah punya KTP, seandainya, lalu dia punya di kolom pekerjaan itu, maka pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kata siapa? Kata Aisyah. Karena Aisyah sendiri bilang, tidak pernah kulihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Makanya saya bilang, pekerjaan Allah itu menuruti kemauan-kemauan Muhammad. Tapi Anda kita tidak lanjut paham ya. juga dengan bahasa saya Tidak yang sederhana betul. itu. Astagfirullahaladzim. Kalau dikatakan Allah mengikuti seluruh kemauan mama, itu tidak betul, ya kan? Karena Allah ada membantah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan setelah itu. Saya kasih contoh ya, nge-lag ya. Halo? Silakan. Oke, saya kasih contoh. Yang ditegur Allah kepada Muhammad, contohnya peristiwa di surat Abasa ya, itu kan ditegur Abasa wa tawalla, ya kan, seorang buta telah mendatang, tapi Muhammad lebih sibuk kepada Quraisy, itu kan ditegur itu Muhammad, ya kan. Dan Karena Muhammad apa? Setelah itu berbuat baiklah kepada ilmu Ibnu Maktum, ya kan. Ya kan ditegur itu, karena Muhammad salah, kan? Masalah hal-hal seperti itu masalah-masalah yang tidak menguntungkan Muhammad. Ketika menguntungkan Muhammad, walaupun ditegur, ujung-ujungnya menguntungkan Muhammad. Contoh, nih, Muhammad pernah ditegur karena itu Pada tidak. saat itu, Dis, Suaramu dengar saja sudah dulu. macet-macet. Suaramu saja sudah macet-macet. Allah menegur Muhammad karena Muhammad tidak dalam posisi menguntungkan. Contoh, Muhammad pernah mengharamkan dia tidak menyentuh wanita. Lalu langsung cepat turun ayat, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan hal yang sudah dihalalkan Allah bagimu?" Jadi kalau bikin rugi Muhammad, selalu Allah menegur. Apalagi soal wanita, cepat Allah langsung menegur. Udahlah, kamu bagusin dulu sinyalmu sana. Sinyalmu bagusin dulu Saya sana. kasih contoh ya, Di. Sinyalmu saja nggak beres kok, gimana?